Perkenalkan, nama saya ini Sahara. Di sini saya mau ngasih tahu kalian untuk ide bisnis yang bagus untuk kita yang muda, apalagi yang cewek-cewek nih ya kan. Pasti banyak kebutuhan, pasti dia memerlukan uang doang gitu kan. Jadi aku tuh kayak ngerekomen kalian nih yang mau buka usaha yang bagus itu usaha apa gitu ya. Kalau buat cewek sih apalagi ya, kalau zaman sekarang itu orang lagi mementingkan fashion gitu ya. Seperti misalnya nih uh, uh, jual baju atau kayak aksesoris atau misalnya kayak sepatu atau tas wanita gitu ya. Jadi kan lebih banyak nih gitu ya. Nah, yang lebih banyak memerlukannya seperti itu kan lebih banyak sih wanita ya. Jadi itu lebih bagus sih kalian yang mau jual kayak gitu tuh, gitu buka usaha seperti itu gitu. Kalau menurut aku sih ya lebih bagus tuh kayak jual tas gitu ya. Karena ya kebanyakan sih orang udah terlalu banyak gitu ya jual fashion apa gitu ya. Tapi kan kalau tas sih nggak begitu banyak gitu. Jadi kalau menurut aku nih, aku pribadi tuh lebih bagus kayak buka jual tas wanita online gitu ya. Online offline gitu bagus juga gitu. Terus kalau kita mau buka usaha seperti itu, kita harus tahu nih kekuatannya, kelemahannya, kelebihannya, keuntungannya gitu, dan keancamannya itu kita buka itu tuh seperti apa gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau buka usaha seperti jual tas yang aku bilang tadi, itu tuh kalian harus tahu nih, kayak misalnya nih, kayak apa ya, kayak kekuatan dari produk itu apa sih gitu ya, kalian cari tahu dulu gitu ya kan. Dari misalnya kalian suka buka usaha yang seperti itu, jadi kekuatan dari barang itu tuh harus kalian ketahui, dia tuh bagus nggak ya barangnya, gini nggak ya gitu, jadi kita nggak ada rugi gitu ya kan. Nah, kalian terus milih lokasi, di mana lokasi itu yang berada di tempat keramaian gitu, di tempat yang bakalan buat laku lah gitu ya. Kayak website, kalian terus memiliki website agar orang bukan di daerah yang kita jual saja yang bisa membeli ke kita gitu. Kayak misalnya di luar kota atau di mana juga bisa membeli kita dengan mereka melihat website kita gitu ya kan. Misalnya kita ini kayak mendaftar di kita buat di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, TikTok Shop, itu masih banyak banget lagi untuk jual-jual yang seperti itu, mengutamakan model terbaru dan kekinian sesuai tren. Nah, seperti yang aku bilang dari awal tadi, kita tuh harus kayak harus menonjolkan hal yang terbaru biar semua pelanggan itu tertarik ke toko kita gitu. Terus itu keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Nah, kalian tuh harus menyampaikan barang yang kalian jual itu bagus, tahan lama, yang walaupun harganya seperti itu, tapi barangnya tuh kualitasnya bagus gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan dari kita menjual produk tadi. Kekurangannya itu kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang. Misalnya nih kan kayak misalnya orang nih kan, kalau misalnya kita online nih ya, orang kak ready nggak gitu, kak masih ada nggak kak, mau warna ini mau warna ini, kan kita belum tentu kita semua barang yang mereka mau itu ready di toko kita gitu ya kan. Jadi kekurangannya tuh itu gitu. Terus terkadang tuh kayak harus menunggu waktu gitu, harus menunggu waktu kita memesannya dulu gitu ya kan. Jadi kayak itulah kekurangannya gitu. Dan yang kedua itu modal untuk mengembangkan usaha masih kurang gitu. Terus yang ketiga modal besar untuk pembelian barang. Terus yang keempat masih belum mampu membuat barang tas sendiri seperti brand kita sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk ke peluang. Peluang dari kita membuka toko online ini, kita memiliki peluang seperti yang pertama nih, permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung oleh tren tas wanita yang selalu berkembang. Dan kedua itu, masih jarangnya toko tas online yang menyediakan from untuk saling berbagi satu sama lain. Dan yang ketiga, media sosial membantu untuk pemasaran dengan cepat dan didukung oleh banyaknya influencer yang sesuai untuk target marketing. Nah, bukan cuma kelebihan dan kekuatan dan peluang saja yang ada di dalam marketing ini gitu. Kita juga harus memikirkan nih ancaman apa nih yang bakalan terjadi kalau kita membuka bisnis ini gitu ya kan. Ancamannya itu kita juga harus bisa
bersaing, banyaknya orang yang bakalan jual ya seperti kita, terus brand-brand yang mungkin bakalan sama gitu. Terus semakin mahalnya harga dari supplier yang kita beli gitu ya. Terus peraturan pajak dari pemerintah juga. Nah, itulah beberapa yang harus kita ketahui kalau kita mau buka usaha. Nah, itulah ide bisnis yang menurut aku cocok untuk kita yang wanita-wanita muda, apalagi buat yang mahasiswa. Itu bagus banget untuk kalian yang mau buka usaha seperti itu. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.